Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewanti Regita di sini akan menjelaskan tentang identitas nasional dengan dosen pembimbing Bapak Nuwardi MED. Nah, langsung saja ya kita simak videonya. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan jumlah populasi penduduk terpadat di dunia nomor keempat setelah negara Cina, India, dan Amerika. Negara Indonesia merupakan negara yang paling unik, paling plural, dan sangat kaya nih ragam etnisnya. Mulai dari ras, suku, bahasa, budaya, daerah, makanan, dan agama. Selanjutnya, kita masuk nih ke pengertian identitas nasional. Nah, identitas nasional itu selalu berkembang dinamis dan terbuka dengan seiringnya perkembangan zaman. Artinya, identitas nasional harus dipahami sebagai produk dari akumulasi nilai-nilai yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Identitas nasional kerap kali dinilai sebagai jati diri bangsa, karena setiap produk identitas akan melahirkan sifat bangsa. Sedangkan menurut Kinto Wibosono, mengartikan bahwa identitas nasional sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan dari suatu bangsa dengan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya kita masuk ke dimensi identitas nasional. Nah, ada beragam unsur nih dari identitas yang secara normatif. Nah, salah satunya yaitu unsurnya berdasarkan letak geografis, adat istiadat, nilai, dan bahasa. Sedangkan dimensi identitas nasional, yang pertama itu ada budi pekerti. Nah, budi pekerti ini yaitu gambaran alamiah pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari seperti taat agama, bersikap ramah, sopan santun, suka tolong-menolong, gotong royong, dan saling hormat menghormati. Yang kedua itu ada simbol-simbol. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simbol-simbol? Nah, simbol-simbol ini yaitu segala bentuk simbol yang menggambarkan identitas suatu negara dan diatur secara khusus dalam suatu produk hukum atau perundang-undangan. Simbol-simbol tersebut antara lain berupa lagu kebangsaan, bendera, bahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada instrumen properti. Instrumen properti yaitu saranan manusia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, seperti masjid, gereja, candi, pura, pakaian adat, kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini yaitu sebuah harapan dan cita-cita bersama bangsa menuju kemajuan yang kompetitif dan bermartabat. Dalam konteks keindonesiaan yaitu bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hakikat dan pengertian identitas nasional. Identitas nasional diartikan sebagai keunikan yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membentuknya selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus bersikap kritis terhadap identitas nasional negara Republik Indonesia yang akan selalu dipengaruhi oleh perubahan zaman. Dan juga harus selalu menghayati dan menyadari bahwa jati diri ini sebagai bagian dari rasa cinta terhadap negeri ini.
Semua negara pasti memiliki identitas untuk menunjukkan terbentuknya suatu negara. Identitas merupakan simbol awal proses dialek sekaligus dinamika perkembangan menuju nasionalitas kebangsaan. Dalam perkembangannya, berbeda negara, berbeda pula identitasnya. Dalam konteks keindonesiaan, faktor-faktor pembentuk identitas nasional antara lain terdiri dari: yang pertama, sejarah. Dalam pandangan Chris Whedon, sejarah dan tradisi memainkan peran penting dalam membentuk konstruksi hegemonik identitas nasional. Chris Whedon menyatakan bahwa pada masyarakat barat, bentuk-bentuk identitas individual dan kolektif sangat berhubungan dengan ide-ide nasional. Sejarah dan tradisi lokal dan keluarga di sini akan ditunjukkan 3 kasus dalam sejarah nasional. Yang pertama, 2 buah kerajaan Indonesia telah mempersatukan secara sosial ekonomi dan mungkin juga secara politik. Negara-negara kecil yang sebelumnya sangat bersaing, yaitu seperti Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad 8 Masehi, berpusat di Sumatera Selatan, dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Majapahit yang berkedudukan di Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya, seluruh rakyat Indonesia merasakan penjajahan Belanda, negara Eropa, dan Jepang. Tidak kurang dari 3 abad telah melahirkan semangat kesatuan dan persatuan untuk melawan para kolonial tersebut untuk hengkang dari bumi pertiwi ini. Selama periode pergerakan nasional untuk kemerdekaan pada tahun 1929-an dan sampai 1930-an, pemuda Indonesia telah melahirkan Sumpah Pemuda 1928 yang menolak menonjolkan untuk memilih bahasa persatuan dari suku yang paling kecil atau memilih bahasa dari suku paling besar, yaitu Jawa. Maksudnya di sini, para pemudi Sumpah Pemuda ini, dia menolak bahasa Indonesia tidak diambil dari suku kecil dan suku besar, melainkan dari bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang sudah dipersatukan. Selanjutnya, yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan yang berarti hasil cipta, rasa, dan karsa di Indonesia sangat memiliki peran besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Identitas nasional merupakan suatu penada atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik dari suatu kelompok bangsa yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Nah, bagaimana nih